Oke, di sini ada dua 3D printer model Bell, dan di sini kita mau videoin gimana caranya ganti filamen dan juga tes untuk printernya apakah sudah siap digunakan atau tidak gitu ya. Jadi pertama pada saat kita hidupin, tampilan menunya itu bakalan seperti ini. Terus ada beberapa menu yang harus kita pastikan adalah pada saat kita mau ganti filamen atau ganti atau nambahin filamen baru. Di sini kita masuk ke menu prepare. Di menu prepare ini kita sebenarnya sebelumnya harus melakukan preheat dulu biar filamen yang dimasukkan itu bisa lumer pada bagian ujung nozzle-nya. Nah, jadi teman-teman lakukan preheat dulu itu di printer yang ini aja. Nah, ini sudah dilakukan preheat. Atau pada saat kita change filamen maka dia akan otomatis preheat juga gitu. Ini sedang melakukan preheat. Lalu filamen dimasukkan melalui sensor filamen di sini. Karena ini filamennya ada sensornya. Kalau nggak ada sensornya, pada saat filamen habis itu beltnya ini bakalan terus muter gitu. Nah, untuk mencegah itu si pembuat 3D printer ini menggunakan sensor filamen di sini. Setelah itu masukkan filamen sampai mentok di ujung. Setelah nozzle temperaturnya mencapai yang ditentukan, kita bisa putar knobnya di sini dan teman-teman bisa lihat itu akan ikut berputar. Ya. Nah, seperti itu. Ini kita putar sampai di ujungnya itu keluar warna sesuai dengan warna filamen kita. Nah, itu udah mulai keluar dia. Oke, warnanya sudah berubah. Lalu kita pencet oke. Nah, di sini sudah bisa kita prepare lagi untuk memastikan bahwa bednya ini sudah ketinggiannya sudah benar dengan cara masuk ke layer test di sini, layer test. Oke. Maka dia akan melakukan layer test untuk memastikan seperti ini. Apakah ketinggian nozzle-nya sudah pas pada bednya ini. Bed yang model Bell. Ini mereknya. Oke, kita tunggu sampai di suhu 210 dan kita lihat apakah dia bisa nempel dengan sangat baik atau tidak. Nah, teman-teman, penggunaan 3D printer seperti ini yang model Bell ini biasanya digunakan untuk mencetak objek 3D yang dimensinya itu panjang besar gitu ya, yang tidak mungkin dilakukan oleh 3D printer FDM yang normal atau standar seperti yang itu gitu. Makanya diciptakan 3D printer model seperti ini. Nah, ini sudah mulai. Nah, rasanya ini sudah bagus karena memang sebelumnya sudah di setting teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, di sini untuk menggunakan printer 3D yang bed ini kita memerlukan software untuk slicernya. Nah, software slicer di sini kita menggunakan Ultimaker Cura. Nah, bedanya di sini kita pada saat memilih 3D printer yang akan digunakan, kita ubah menjadi ScienceSmart yang INV20 sesuai dengan tipe 3D printer yang dipakai. Di sini teman-teman bisa lihat ScienceSmart INV20. Bedanya pada saat kita mengaktifkan 3D printer menggunakan belt ini, maka bednya itu akan jadi panjang banget. Ini teman-teman bisa lihat. Kalau saya minimize nih printernya itu infinity, teman-teman. Panjangnya infinity banget. Jadi kita bisa mencetak objek yang sangat panjang. Nah, contoh, kalau biasanya 3D printer kan itu bednya di 20 cm, 30 cm. Kalau yang saya punya 30 cm udah paling panjang. Ini kita coba buka 3D design, yaitu sword atau pedang gitu ya. Dan di sini kita coba rotate. Ini pedangnya kecil banget,
Kita rotate dulu. Ini kita rotate. Oke, rotate-nya manual, ternyata nggak bisa diklik. Nah, seperti ini. Kita akan besarkan dulu. Kita akan besarkan objeknya. Kita akan scale up. Besar. Oke, seperti ini. Nah, tapi dia melayang ya. Ini melayang pedangnya. Tapi bisa kita turunkan biar kita ngeprint setengahnya aja. Bisa. Contohnya seperti ini, kita turunkan setengah mungkin, sehingga ngeprintnya cuma setengah. Nah, seperti ini. Nah, untuk 3D printer yang biasa itu nggak mungkin bisa ngeprint objek sepanjang ini gitu. Tapi kalau kita menggunakan 3D printer yang belt seperti ini, itu sangat mudah dilakukan. Contoh, kita coba slice ini ya. Ini kita coba slice. Profilnya kita atur. Ini ada pengaturan belt. Ini ada belt ya. Nah, kita nggak mau ubah-ubah yang itu. Kita coba ubah yang shell-nya aja. Shell-nya wall length count 3 kali. Lalu infill saya tidak akan penuhin. Paling cuma ya 10%, 15 lah. Sebenarnya 20 udah paling parah ya. Biar cepat maksudnya. Speed. Ini speed standarnya ternyata 40. Saya nggak tahu untuk SenseSmart ini speed standarnya berapa. Apakah bisa kita percepat? Kita coba ke 60 ya. Lalu kita coba slice. Di sini kita tidak memerlukan support. Kita lihat waktu yang dibutuhkan adalah 8 jam. Nih. Filamen yang diperlukan 73 gram. Nah, ini 8 jam ini tergantung dari speed tadi dan juga tergantung besarnya objek. Nah, ini kita coba cetak ya. Kita coba cetak, nggak sampai utuh sih. Maksudnya ini aja paling gagangnya. Dengan cara kita pakai memorinya. Nah, ini memorinya. Kita cabut. Kita masukkan. Terus bakalan muncul di sini. Kita tinggal klik save to removable, oke? Maka dia akan nge-save dengan nama, kita ingat 45 PLA repaired gitu ya. Oke. Ini kita masukin. Terus kita ini exit. Kita bisa pilih print. Oke, print. Kita cari filenya kita, yaitu 45 ini ya. Kita klik. Maka bednya di sini 60 derajat, saya akan kecilkan aja ke 50. Dan nozzle suhunya di 200, tapi kita besarkan ke 210 karena biasanya saya PLA plus pakai di suhu 210. Oke, sudah, dan kita akan tunggu. Oke, ini kita harus bersihkan dulu bednya biar tidak mengganggu. Nah, jadi sebelum melakukan printing kita harus melakukan bersih bed. Nah, ini salah satu contohnya. Dia mengeprint dengan posisi miring ya. Kita lihat coba. Nah, seperti itu. Sekarang kita tunggu yang ini. Nah, teman-teman, kalau kejadian seperti ini, filamennya tidak menempel pada bed, itu artinya nozzle-nya itu terlalu tinggi posisinya. Jadi kita harus konfigurasi biar dia tidak terlalu tinggi. Nah, untuk printer tipe ini settingnya di mana? Kita bisa lihat di bagian sensor yang ini. Jadi kita harus atur ini dulu. Jadi kita coba atur dulu. Oh ya, selain itu juga ini bisa kita atur ketinggiannya ya. Jadi selain mengatur sensor yang kayak apa namanya sih, no? Kok kayak geleng-geleng? Encoder. Kan ada infrarednya di sana. Kita juga bisa atur ketinggiannya dari sini.
Ini sebenarnya udah tergolong tinggi ya, karena dilihat bednya itu sudah agak turun gitu. Nah, bed heaternya itu cuma ada di bagian ini aja teman-teman ya, nggak di bagian beltnya, tapi di bagian ini. Jadi itu yang akan kita naikkan. Caranya naikin, ini kita harus sama naiknya di bagian sini, kiri dan kanan. Ini misalkan saya naikkan, ini turun tuh. Ini kita naikin, ini juga kita naikin. Kita lihat apakah bisa menempel. Ini. Oh ya. Nah teman-teman, kalau kejadian seperti ini ya, ini dia meleset ngeprintnya, itu berarti ada masalah dengan printernya. Dan juga di LCD-nya ada notifikasi, arus listriknya berkurang gitu ya. Kita nggak tahu ada problem di mana, tapi ini ada masalah dengan 3D printernya. Jadi kita harus cek dulu 3D printernya kenapa dia bisa menggeser seperti ini, dan juga ada notifikasi seperti ini. Nah, ini untuk desain yang pedang tadi ya, yang sword tadi, levelingnya sudah benar. Karena tadi levelingnya salah, dia filamennya tidak mau menempel dengan bagus. Ini sudah mulai ngeprint, dan sama dia proses ngeprintnya adalah miring seperti itu, sehingga bednya bisa jalan ke depan dan bisa mencetak yang objek yang lebih panjang gitu. Nah, untuk mencabut objek 3D dari printernya ini ya, kan susah banget nih. Jadi kita menggunakan menu ejecting pada 3D printernya, sehingga beltnya bakalan muter, dan di sini ada tekuan. Di sini dia bakalan bisa dengan mudah melepas objek 3D-nya karena sudah lengkung beltnya gitu. Ini bisa teman-teman lihat, dia bakalan copot dengan sendirinya. Nih ya. Nah, ini copot, kita bisa ambil dengan sangat mudah. Nih. Ini otomatis ya. Tung. Nah, kayak gitu. Ini udah kecopot. Nah, jadi di belakangnya ada tekstur beltnya. Ini error ya. Dia rusak. Nah teman-teman, ini dia yang desain pedang tadi ya. Ini dia sudah mulai memanjang, desainnya udah kecetak. Dan kalau kita perhatikan dari belakang, ini dia dalemannya itu kopong. Kita yang nentuin ya, kita yang nentuin mau dia kopong atau padat pedangnya. Tuh. Jadi ya itu sih cara-caranya untuk menggunakan yang ini. Sekarang kita lagi nyoba yang resin. Oke, ini kita akhiri dulu sampai sini ya. Ini kita stop aja karena waktunya masih panjang. Ini stopnya kita pakai cara di cancel. Yes. Terus kita coba move. Lalu kita pilih yang Z axis. Lalu pilih menu eject. Eject ini untuk ngeluarin hasil printannya. Kita tinggal pilih ejecting, maka dia akan maju dan sampai nanti objek 3D-nya terlepas di sini, gitu. Ini teman-teman ya, ini sudah mulai mengeject, dia lepas dari bednya dengan sangat mudah. Dan ini kita tinggal ambil aja nanti kalau sudah dia lepas keseluruhan. Ini kan masih nempel ini. Kita lihat. Oke, ini udah lepas. Ini baru ujung pedangnya aja. Ini dalamnya kopong. Jadi seperti itu cara penggunaan printer dari SignSmart yang menggunakan belt seperti ini. Terus untuk printer SLA yang ini yang resin, resolusinya dia 2K. Kita ngetes apakah ini printer berfungsi apa enggak, bednya menempel apa enggak dengan objek 3D-nya. Ini kita cancel aja dulu ya. Ini kita stop. Kita lihat apakah dia menempel. Dan ternyata teman-teman,
dia tidak menempel dengan baik. Di layar pertama dia menempel, tapi entah kenapa dia tidak mau menempel. Mungkin antara bednya kurang dibersihkan, tapi kalau bilang bednya nggak dibersihkan, dia yang layar pertama nempel. Coba bukan. Nah itu ya, layar pertama itu dia nempel, cuman layar selanjutnya dia tidak ada yang menempel. Nah itu kita harus cari tahu kenapa gitu ya. Ini kita harus bersihin ulang nih, harusnya ada kapi.